Cirinya ada 5 krisis identitas itu. Yang pertama, ketika kalian bingung jati dirimu. Pak, saya sudah bisa menjawab, Pak. Saya itu ini. Tapi kok saya ingin jadi yang berbeda dengan yang ini, Pak. Itu juga krisis identitas. Kamu sedang bingung dengan jati dirimu. Saya, Pak, kuliah filsafat dulu mantep. Saya juga masih kepingin kok menguasai filsafat, Pak. Tapi kok kalau lihat artis-artis kok pingin ya, Pak, kuliah seni, pingin juga kuliah itu. Terus kamu goyang. Saya juga pingin loh, Pak, jadi dokter, Pak. Kelihatannya kok asik gitu. Bisa ngobati orang. Tapi pingin juga loh, Pak, ini, pingin itu. Kamu kebingungan dengan dirimu sendiri. Mudah berubah-ubah. Hari ini yakin, besok ragu lagi. Kemungkinan kamu krisis. Sudah, Pak, mantep, Pak, beneran, oke. Besoknya, saya kok ragu lagi ya, Pak. Apa iya saya cocok di sini ya, Pak? Nah, ini berubah-ubah. Berarti kamu sedang mengalami krisis. Kemudian kamu merasa hidupmu tanpa arah. Rutin, iya jalan sih, ya ke kampus ya ke kampus. Waktunya nongkrong ya nongkrong, waktunya main HP ya main HP. Tapi kamu tidak merasa hidupmu bernilai dengan itu. Wah, semangat nih ngampus. Alah, ya sekedar absen biar nilainya tidak jatuh. Gitu. Kamu sendiri tidak pede dengan kuliahmu. Wah, sekarang rajin ngaji, tidak tahu ya kok tiba-tiba pingin saja, tapi ya apapun yang kamu lakukan, kamu serba tidak mantep. Jalan sih, tapi autopilot. Tidak ada arahnya kemana. Kemungkinan kalian ngalami krisis identitas. Atau kamu merasa tidak pas dimanapun. Tidak cocok. Di keluarga merasa tidak cocok. Di pekerjaan merasa tidak cocok. Di kampus merasa tidak cocok. Di circlemu sendiri kamu merasa tidak cocok. Semua orang menurutmu tidak pas. Begitu kamu ditanya, lu pinginnya pas yang kayak gimana? Saya juga tidak tahu. Di rumah ngamuk-ngamuk terus merasa orang tua ini ngatur-ngatur saja. Terus kamu ngamuk, apa-apa ngamuk. Tapi begitu tidak diatur, lah terus pinginmu gimana? Tidak tahu juga saya. Circle-nya dimarahi semua. Apa circle kita ini tidak ada manfaatnya, toksik saja. Kamu ngamuk-ngamuk. Padahal yang toksik kamu ke mereka. Kamu menyebarkan virus ketidakjelasan ke mereka. Nah, ini ya kemungkinan kamu mengalami krisis identitas. Rasanya jengkel terus. Batinmu hampa, kosong. Kamu sendiri menganggap hidupmu tidak bernilai. Kemungkinan kamu sedang krisis identitas. Apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang mengalami krisis identitas? Yang pertama, terimalah. Akui saja kamu sedang krisis. Tidak usah panik, tidak aneh. Hampir semua orang mengalaminya. Bingung itu wajar, asal kamu mau belajar. Sehingga tidak salah mengambil keputusan. Kan sering orang bilang itu. Alhamdulillah kamu bingung berarti kamu mau pinter, mau bisa. Kan selalu orang begitu. Tapi asal setelah bingung belajar. Setelah bingung tidur ya ndak jadi pinter. Bingung tandanya kamu ingin tahu kan, belajar. Nah, kalau dilanjutkan belajar ketemu benernya. Jadi diterima saja, ya saya sedang krisis ini, sedang belajar mencari jawaban terbaik. Identitas yang pas untuk diriku. Ada peribahasa menarik, kadang kita harus tersesat dulu untuk benar-benar tahu arah pulang.
Ya, jangankan mencari arah sendiri, wong sekarang pakai GPS kadang ya tersesat. Ya kalau dalam kehidupan nyata kadang dibantu orang pun, mengikuti ahli pun masih bisa tersesat. Tidak masalah, hidup itu memang kadang-kadang ada tersesatnya, tapi kita kembali lagi dengan cara belajar. Yang kedua, ambil waktu untuk refleksi. Coba direnungi secara dalam. Apa sih yang membuatku bahagia? Apa yang aku anggap penting dalam hidup ini? Kapan aku merasa paling menikmati hidup? Nah, ini menurut saya penting berefleksi ini. Kemudian dekatkan diri kita dengan orang-orang yang jujur, yang menilai kita apa adanya diri kita. Bukan orang yang sekedar menuntut kita sesuai maunya mereka. Orang-orang jujur inilah nanti yang bisa memberitahu kita, oh kamu berlebihan tadi, oh kamu tidak sepatutnya begitu. Memahamkan kita tentang lebih kurangnya kita. Carilah sahabat, cari teman yang mau jujur. Yang ketiga, mengatasi krisis identitas, coba temukan makna yang lebih besar dibanding diri sendiri. Yang membuat kita sering galau itu karena kita terlalu fokus ke diri kita. Mari membangun makna untuk melahirkan identitas. Caranya misalnya lakukan pengabdian, lakukan membantu orang yang banyak. Itu kan sebenarnya kamu sedang membangun makna untuk dirimu sekaligus membangun identitas. Kalau hidup kita bermakna, identitas akan lahir. Misalnya, kalian mencoba menemukan makna melalui keimanan, ibadah yang banyak, mendekat Allah yang banyak. Di situ kamu akan menemukan identitasmu sebagai hamba Allah, sebagai orang soleh, dan lain sebagainya. Jadi identitas kita bentuk, tidak kita cari, kita buat. Kalau tadi kan seolah-olah dicari, apa sih? Tidak. Kita buat. Kamu ingin jadi apa? Jadi bukan hakikatnya aku apa, tapi engkau ingin jadi apa, kemudian upayakan ke sana. Tentu saja tidak sekedar pencitraannya. Kalau memang ingin jadi ahli agama, yuk belajar agama yang serius, jalankan agama secara mantap, akan membuat dirimu terbentuk jadi seorang yang religius. Jadi buat makna. Kemudian mari kita sadari diri kita itu tumbuh. Jadi identitas itu jangan dibayangkan tetap ya. Kita ini tumbuh berkembang. Dulu aku seperti apa, sekarang seperti apa. Yang penting ayo jalan terus secara jujur apa adanya versi diri kita. Bukan versi maunya orang banyak. Apalagi orang banyaknya tidak sehat. Jadi ada 8 tahap perkembangan hidup kita. Nanti ada yang nomor 5 itu kuncinya. Itu yang nanti di situ orang mengalami krisis identitas. Ini penting kalian pahami. Coba tahap paling awal, usia 0 sampai setahun. Ini kata Erikson ini pun sudah mulai berkembang. Ini era trust versus mistrust. Antara percaya dan ketidakpercayaan. Ini juga bayi sudah mengalami krisis. Apa krisisnya? Bayi di usia ini dia hanya bisa pasrah. Dia bisanya percaya ke orang lain di sekitarnya. Dia menunggu diberi makanan, diberi kasih sayang, diberi keamanan. Kalau dia terpenuhi terus-menerus kebutuhan itu, ya dia tumbuh jadi orang yang percaya pada lingkungan sekitarnya. Tapi kalau sebaliknya,
Dia akan tumbuh jadi orang yang penuh rasa takut dan curiga pada lingkungan sekelilingnya. Lingkungan sekelilingnya malah membuat dia tidak nyaman misalnya. Malah membuat dia kelaparan mungkin karena orang tuanya sangat miskin dan lain sebagainya. Itu membuat dia secara psikososial, dia jadi tidak terlalu percaya dan mudah curiga ke lingkungan sekelilingnya sampai nanti besar. 0 sampai setahun. Jadi kalau kalian di usia dewasa ini mungkin ada yang gampang curiga, mungkin di masa usia ini ada fase kebutuhan dasarmu tidak terpenuhi secara konsisten. Mungkin keamanan, mungkin kenyamanan, dan lain sebagainya. Kata Erikson. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Di sini terjadi krisis antara otonomi melawan shame and doubt. Mandiri melawan malu-malu dan ragu-ragu. Anak di usia ini, dia mulai belajar berjalan, makan sendiri, milih sendiri. Kalau kita bebaskan dan kita dukung, dia akan tumbuh jadi anak yang percaya diri. Tapi kalau selalu dikekang, mau apa-apa dilarang, dia akan jadi anak yang peragu dan pemalu. Ini jadi kalian sejak bayi itu sudah bertarung, sudah mengalami krisis. Nanti anaknya mau makan sendiri, tidak boleh, sudahlah nanti makanannya menghambur kemana-mana kotor, sudah ikut ditulang saja. Anak mau jalan diseret, anak mau jalan ditarik lagi, sudah tidak usah jauh-jauh di sini saja, dilarang terus. Dia mau milih apa-apa, dihalangi, lama-lama dia tidak percaya diri. Dia akan merasa bahwa mungkin pilihan saya jelek, mungkin keputusanku tidak benar. Ini usia 1 sampai 3 tahun. Nanti usia 3 sampai 6 tahun, kata Erikson, ini fase inisiatif melawan guilt. Fase inisiatif dan rasa bersalah, itu krisisnya. Di era ini anak mulai berinisiatif, mulai berimajinasi, mulai bertanya ini itu. Ini pikirannya mulai hidup. Sampai 6 tahun berarti sampai TK. Anak di usia ini kalau dia didorong, kalau dia didukung, imajinasinya, pertanyaan-pertanyaannya kita dengarkan, dia akan tumbuh jadi anak yang penuh rasa tanggung jawab. Tapi kalau dia dibantah terus, disalahkan terus, akan tumbuh rasa bersalah dan takut mencoba. Apalagi kemudian, udah nggak usah cerewet, anak baik harus tenang, anteng, diam. Ya sudah. Sejak kecil kita latih itu, jadilah dia anak pendiam. Karena menurut dia, baik itu diam. Apalagi di sekolah, zaman saya dulu sekolah SD itu, kalau mau pulang, yang paling anteng pulang duluan. Jadi terus kita berlomba-lomba diem, mantem. Jadi yang banyak tanya, cerewet itu pulang terakhir. Dan itu tersiksa pasti. Nah ini usia-usia ini. Jadi di usia ini kadang-kadang kita membunuh potensi ilmuwan yang mau lahir. Nanti adikmu tanya ini, tanya itu apa, itu apa. Terus kamu sebel lagi asik main HP kan, terus kamu marahin. Udah, enggak usah banyak tanya. Diem saja, anak baik diem. Lama-lama mati dia. Padahal itu harusnya lahir seorang ilmuwan, enggak jadi. Disuruh diem ya. Ilmuwan kan dia banyak tanya, kita sendiri yang mematikan potensinya. Nanti usia 6 sampai 12, di usia ini dia mulai banyak aktivitas, mulai belajar,
mulai punya target tertentu. Bikin ini, bikin itu, main ini, main itu. Anak-anak di usia ini pertarungannya apa? Industri versus inferiority. Kerajinan dan kerendah dirian. Kalau dia kita dukung, kita hargai, entah bikin apa saja, gambar misalnya, bagus luar biasa, kamu punya bakat gambar, dia senang dihargai, dia merasa punya kompetensi. Biasanya terus tambah rajin. Tapi kalau tidak kita hargai, kita remehkan, kita jatuhkan apa yang dia lakukan, dia akan jadi rendah diri. Gambar kok kayak gitu, gambar apa itu gambar. Harus kita marahi terus, dia bikin apa-apa kita marahi. Dia akan jadi anak rendah diri. Usia 6-12 tahun. Baik, ini fase paling penting, 12-18 tahun. Mungkin di sini ada 1-2 yang 17-18 mungkin ya. Meskipun saya tahu dari wajahnya sudah 20 ke atas kalian. Nah, di fase inilah seorang anak mulai bertanya siapa aku, nilai-nilai tujuan hidupku. Kalau di fase ini sukses, dia mendapatkan identity. Kalau gagal, dia akan mengalami role confusion. Kekacauan peran. Dia kebingungan. Disinilah krisis identitas. Anak bingung mendefinisikan dirinya. Siapa aku? Tujuan hidupku apa? Ini berarti sekitar sampai SMA ya. Itu bahkan ada yang bilang nanti usia-usia ini biasanya nakal-nakalnya. Iseng-isengnya. Usil-usilnya. Karena di fase ini mereka sedang melakukan eksplorasi apapun yang mendukung pencarian jati dirinya. Oke, mungkin termasuk yang kemarin viral bolak-balik ya, Kelite, itu usia-usia ini. Dia sedang kebingungan mendefinisikan dirinya. Mengalami role confusion. Saya jadi siswa kok kelihatannya tidak cocok di sekolahan, dimarahi terus sama guru-guru. Nilaiku juga jelek. Di rumah orang tua tidak peduli, tidak pernah tanya-tanya apa-apa. Di masyarakat aku dianggap anak nakal saja, dia kebingungan dengan perannya. Ini fase paling krusial antara identity and role confusion. Tugas kita untuk membantu dia menemukan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya. Biar mendapat identitas yang kuat. Terus, ini usia kalian kalau ini. 18-40-an. Intimasi melawan isolasi, keintiman dan keterasingan. Di usia-usia ini kalian mulai menjalin hubungan, membuat jaringanmu sendiri, circlemu sendiri. Alternatifnya 2. Kalau sukses, kalian akan punya banyak teman dan bahagia. Kalau gagal, biasanya kalian terus menarik diri, menganggap dirimu tidak bakat bergaul, dan merasa kesepian. Ini fase ini saya tidak tahu kalian merasa gagal atau sukses di sini. Kan kemarin banyak tak tanya, lebih suka sendirian apa bareng-bareng yang lain? Ternyata sebagian besar bilangnya, saya lebih suka sendirian, Pak. Kemungkinan kamu gagal di fase ini. Jadi kalian di fase ini sebenarnya mulai belajar berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan yang lebih dalam. Nah, biasanya kalau gagal terus jadi terisolasi. Naik satu level lagi usia hidupmu, 40-65, saya ada di sini. Generativity melawan stagnation. Produktivitas melawan stagnasi. Di fase ini biasanya orang
ingin berkontribusi, mungkin lewat karyanya, mungkin lewat anak-anaknya, atau membantu secara sosial. Biasanya kalau gagal di sini orang merasa hidupku tidak berguna. Hidupku hampa, tidak ada artinya. Ini fase 40 sampai 65. Terakhir, 65 ke atas. Ini mungkin kakekmu mungkin ya. Integrity melawan despair. Integritas melawan keputusasaan. Di usia ini orang biasanya menilai hidupnya. Kalau dia bisa menerima, saya syukuri hidupku sepanjang tahun kemarin. Alhamdulillah saya sampai di titik ini. Biasanya ya terus muncul damai, dia hidup dengan bijaksana. Tapi bisa juga sebaliknya despair. Isinya kekecewaan, ketidakpuasan dengan hidupnya. Bahwa saya tidak puas dengan hidupku, menyesal kemarin kenapa memutuskan ini, memutuskan itu. Terus dia putus asa, dia menyesal. Itu despair. 65 ke atas. Jadi teman-teman, hidup kalian sejak usia 0 sampai 65 ke atas itu berjalan dari krisis ke krisis. Mau tidak mau seperti inilah kisah hidupmu. Maka kalau mengikuti teorinya Erikson ini, ya jangan alergi dengan dengan krisis. Hidup kita memang penuh dengan krisis-krisis. Ini saya jelaskan sedikit bedanya ya. Kalau krisis identitas itu bingung tentang diri sendiri, siapa aku? Aku kok merasa bukan diriku. Aku tidak tahu apa yang aku mau. Tapi kalau krisis eksistensial itu bingung tentang makna hidup. Untuk apa aku hidup? Apa artinya hidup ini? Ini sebenarnya satu rangkaian. Krisis identitas mengantarkan biasanya membawa orang pada krisis eksistensial. Karena begitu orang kehilangan jati diri, dia mulai mempertanyakan mengapa dia hadir di dunia ini. Jadi ini satu rangkaian ya, meskipun beda maksud. Begitu kita krisis jati diri kita, pada akhirnya juga akan membawa pada krisis eksistensial. Ciri-cirinya. Ini saya agak cepat ya. Yang pertama, pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Kalian mulai bertanya, untuk apa saya hidup? Apa tujuan semua ini? Apa artinya penderitaanku selama ini? Mengapa aku harus berlelah-lelah seperti ini? Apa gunanya kuliah, ngaji, menghabiskan duitnya orang tua? Itu. Apa sih maknanya? Jadi kalian mulai bertanya itu berarti sedang mengalami krisis eksistensial. Yang kedua, hidup rasanya hampa. Rasanya hilang arah. Hal-hal yang dulu menyenangkan sekarang flat saja. Supaya kalian, biasanya saya asik loh Pak main game ini, tapi sekarang tidak ada rasanya lagi, hampa. Biasanya saya semangat sekali Pak kuliah, ngaji, tapi sekarang tidak ada rasanya. Kemungkinan kalian mengalami krisis eksistensial. Yang ketiga, kalian tidak menikmati hidupmu. Kalian merasa terpisah dari dirimu. Kalian seperti menonton dirimu sendiri dan kamu tidak puas dengan itu. Nah, ini kebingungan tentang identitas dan nilai. Itu berarti kalian krisis eksistensial. Kemudian kalian cemas. Existential anxiety. Bukan cemas terhadap sesuatu, tapi
cemas tentang keberadaanmu sendiri. Cemas entah karena apa tentang hidupmu. Ini berarti kalian krisis eksistensial. Kemudian juga kalian gentar. Kalian sedih saat sadar bahwa waktu terus berjalan dan pada akhirnya hidup kita akan sampai di titik akhir. Kalian gelisah. Ini waktu nambah terus. Sebentar lagi aku meninggalkan masa mudaku. Tapi kok rasanya belum apa-apa aku ini. Sudah sarjana sih saya Pak. Tapi kok rasanya belum jadi apa-apa. Masih tidak ngerti apa-apa. Sudah kuliah S2 sekian tahun saya Pak. Tapi masih ngeblank saja. Rasanya masih hampa saja. Kemungkinan kalian mengalami krisis eksistensial. Kemudian kalian merasa muak dengan dirimu sendiri yang penuh topeng. Kalian ingin jadi dirimu. Mungkin kemarin ada banyak topengmu, topeng prestasi, topeng pekerjaan, topeng status. Yang sekarang menurutmu tidak penting lagi. Ngapain aku harus acting seperti itu? Jangan-jangan selama ini kita belum jadi diri kita sepenuhnya, kita hanya acting saja. Di depan dosen kita acting jadi mahasiswa yang baik. Di depan orang tua kita acting jadi anak yang baik. Tanpa kita paham maknanya, tanpa kita sadar sepenuhnya tentang apa yang kita lakukan itu. Itulah krisis eksistensial. Nah, ini jauh lebih dalam. Kalau tadi identitas, sifatnya luar diri, hubungan dengan luar. Kalau ini sudah sangat ke dalam. Yang pertama, terima dan hadapi. Yang kedua, renungi, temukan makna dalam hidup. Kembali pada yang berhubungan dengan kita, yang lebih tinggi nilainya, Tuhan, moral, dan lain sebagainya. Jujurlah dengan diri sendiri. Coba tanya diri kita, apa sih yang benar-benar aku cintai? Apa yang membuatku merasa hidup? Kalau masih belum dapat, sama seperti krisis identitas tadi, libatkan diri dengan hal-hal yang bermakna. Kalau masih bingung, masih gelisah, ya cari orang yang bisa meringankan, nyari bimbingan spiritual, terapi. Seperti Frankel ada logoterapi dan lain sebagainya. Masih berat, apalagi sangat mengganggu hidupmu, ya mau tidak mau kalian harus berobat. Kalau sudah sangat akut, ya mau tidak mau gimana lagi. Apalagi kalau sudah mengganggu ritme hidupmu. Jangan takut-takut untuk berkonsultasi pada ahlinya. Karena seperti sering saya bilang, kan ada penelitian itu, jumlah orang yang terkena gangguan jiwa itu tiap tahun semakin meningkat. Jangan-jangan termasuk kita. Meskipun karena kita tidak pernah periksa saja kita rasanya waras. Nanti jangan-jangan kalau begitu diperiksa terus, wah stadium 5 ini. Baik ya, jadi tidak usah malu-malu kalau merasa sudah sangat berat bebanmu, nyari ahli.